Suasana terkini banjir. Warga merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Meski banjir berlangsung singkat, namun derasnya air sempat masuk ke rumah-rumah warga dan merobohkan 2 tembok pekarangan warga yang berada di dekat sungai. Banjir bandang disebabkan luapan sungai di desa setempat yang alirannya tersumbat oleh rimbunan bambu yang terbawa arus dan menyangkut di jembatan. Akibatnya air sungai meluap dan membanjiri rumah warga. Proses pembersihan material banjir membutuhkan petugas gabungan hingga alat berat. Yang terdampak luapan itu kira-kira radius sekitar 150 meter, warga ada sebagian yang rumahnya masuk air. Ada yang menimbulkan kerusakan juga dan ini masih kita data hanya sekitar 2-3 rumah yang mungkin ada barang-barang dagangannya kena air. Sementara itu banjir yang masih melanda Kabupaten Barito Selatan menggenangi jalan lintas Buntok Palangkaraya. Pengendara kesulitan melintas karena tingginya air. Sebagian pemotor memilih menggunakan jasa angkutan gerobak yang disediakan warga setempat untuk bisa melewati banjir. Sekali menyeberang dipatok dengan harga Rp30.000. Pengendara berharap banjir segera surut agar mereka bisa melintas tanpa khawatir. Dari Tulungagung dan Palangkaraya, Anang Agus Faisal dan Adesata melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Syafaati Suryo, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, hujan yang turun seharian mengakibatkan banjir di permukiman padat penduduk Semanan, Jakarta Barat. Tinggi air di dalam rumah mencapai 1 meter, namun warga tetap bertahan tidak mengungsi. Warga Pangkalan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat hanya bisa pasrah saat banjir datang menggenangi permukiman. Banjir datang dengan cepat. Air terus naik hingga setinggi 1 meter di dalam rumah. Banjir terjadi setelah hujan turun seharian di kawasan ini. Kondisi diperburuk dengan luapan Kali Mukerfart dan drainase yang buruk. Meski banjir cukup tinggi dan mengakibatkan aktivitas lumpuh, warga enggan untuk mengungsi, memilih bertahan di rumah masing-masing. Jadi kira-kira jam 8:30. Ketinggian air sekitar berapa sih? Hampir sepaha lah, hampir sepaha. Penyebabnya apa sih Pak banjir ini? Penyebabnya ya karena saluran airnya kurang lancar. Terus dari kalinya udah tinggi, jadi nggak bisa nampung. Bisa got itu jadi saluran air dari depan itu nggak bisa, jalannya nggak ini, jadi apa, dia memantul jadinya. Bagian sini nggak bisa keluar, nih bagian sana yang keluar duluan. Bu, kondisi seperti ini air Bu, apakah Ibu nggak mengungsi atau bagaimana? Nggak ngungsi kemana tuh rumah tetangga. Itu rumah tetangga aja di situ. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat dapat memperbaiki sistem drainase lingkungan dan melakukan normalisasi Kali Mukerfart untuk mencegah banjir kembali terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Banjir juga melanda wilayah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain akibat hujan lebat sejak Jumat malam, banjir juga akibat buruknya drainase di kawasan tersebut. Ketinggian banjir yang mencapai 30 hingga 40 cm membuat warga Jalan Bojong Raya Rawabuaya Cengkareng sulit beraktivitas. Warga harus menerobos banjir untuk keluar dari rumah mereka. Bahkan agar air tak masuk ke dalam rumah lebih tinggi, warga menyiapkan sejumlah karung pasir untuk dijadikan tanggul sementara di depan rumah. Banjir di kawasan ini tak hanya akibat hujan lebat sejak Jumat malam, tapi juga buruknya sistem drainase.
Pemirsa, sebuah pohon trembesi tumbang di lahan parkir sebuah pusat perbelanjaan kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil. Hujan disertai angin mengakibatkan sebuah pohon trembesi setinggi 10 meter tumbang. Pohon tumbang di lahan parkir sebuah pusat perbelanjaan menimpa sebuah mobil yang parkir. Kondisi mobil rusak berat, ringsek pada bagian atap dan badan mobil. Pohon dipotong dan dipindahkan oleh petugas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat. Akar pohon diduga tidak mampu menahan bobot pohon berdiameter hingga 5 meter tersebut. Puluhan rumah rusak disapu angin kencang di Sukabumi, Jawa Barat. Atap beterbangan, bahkan satu rumah ambruk diterjang angin. Detik-detik angin puting beliung menerjang terekam kamera warga. Angin kencang menerjang kawasan permukiman Kampung Cibitung, Kelurahan Ciberem Hilir, Kota Sukabumi. Bahkan kuat angin mengakibatkan atap sebuah rumah porak-poranda terbang disapu angin. Warga seketika panik, khawatir rumah mereka menjadi korban. Angin datang tanpa tanda-tanda. Angin kencang tiba-tiba datang bertiup mengarah selatan saat cuaca dalam kondisi cerah. Sejumlah rumah rusak berat, bahkan satu rumah ambruk. Terjangan angin juga menjebol dinding dan atap rumah warga. Sebabnya katanya? Angin beliung aja. Angin ya? Ini yang rusak apa aja di rumah Bapak? Ya, semuanya ambruk. Bagian atapnya? Atap sama WC. Atap sama WC. Dapur. Ini dihuni berapa orang, Pak? 3. Data sementara, rumah terdampak angin puting beliung berjumlah 36 unit. 8 rumah rusak berat, 6 rumah rusak sedang. Petugas BPBD Kota Sukabumi masih mendata jumlah warga terdampak. Petugas telah mendirikan tenda pengungsian, sejumlah warga telah mengungsi ke rumah kerabat dan saudara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, N-News, melaporkan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah daerah aliran sungai. Lagi-lagi truk menambang pasir menjadi korban. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang aliran Besuk Lanang, Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Hujan yang turun di kawasan puncak gunung membawa endapan material vulkanik berupa pasir dan batu. Sebuah truk penambang pasir terjebak nyaris terseret deras aliran banjir lahar hujan. Sopir truk berhasil keluar menyelamatkan diri. 2 unit truk penambang pasir juga terjebak, tidak dapat menyeberang terhalang aliran banjir. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 4 jam. Pemirsa, 2 kapal bersenggolan di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. KM Madani Nusantara menyenggol KM Aditya saat hendak berlabuh. Detik-detik 2 kapal bersenggolan terekam kamera video amatir. Kapal motor Madani Nusantara yang hendak merapat ke dermaga menyenggol buritan kapal motor Aditya yang tengah sandar. Peristiwa tersebut terjadi di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Senggolan antara kedua kapal sempat mengakibatkan kepanikan. Belum diketahui pasti penyebab insiden tabrakan kedua kapal. Namun sempat terdengar suara benturan keras saat kedua kapal bersinggungan. Tadi sementara saya di sebelah sisi kiri, saya dengar ada meledak, baru langsung ke sebelah kanan. Itu saya. Apa yang kita lihat waktu datang ke sini, Pak? Saya lihat buritannya sudah kena lambung sebelah kanan. Ada gesekan antara KM Madani sama Aditya, Pak? Ada. Sisi mananya KM kenapa? Di buritannya itu benturan ada bengkok itu, kita punya tangga itu, tangga naik. Kedua kapal tidak mengalami kerusakan parah. Aktivitas di area Pelabuhan Nusantara juga berlangsung normal, tidak terganggu. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, N-News, melaporkan.
Seorang pria difabel menginspirasi banyak orang dengan kegigihannya menaklukkan sejumlah gunung dan bukit. Kisah inspiratifnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, seekor buaya berukuran cukup besar tiba-tiba muncul di sungai tengah permukiman warga Sleman, Yogyakarta. Petugas menyelidiki asal buaya tersebut yang diduga buaya peliharaan. Warga Selomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta digemparkan dengan kemunculan seekor buaya di Sungai Tepus. Warga mendapati buaya berukuran cukup besar sekitar 2 meter berenang di tengah sungai. Petugas Damkar Sleman bersama personil TNI Polri dan warga bersama-sama menangkap buaya tersebut. Setelah upaya selama 35 menit, buaya tersebut berhasil ditangkap. Petugas menduga buaya muara jantan tersebut adalah hewan peliharaan. Tengah diselidiki apakah buaya tersebut lepas dari kandang atau sengaja dilepas pemiliknya. Kami juga baru sekali ini dalam keadaan di lingkungan di Kelurahan Selomartani bahwa ada buaya di wilayah kami atau di Sungai Tepus di Padukuhan Jedak, Kelurahan Selomartani. Kemudian rencana akan kita rehabilitasi juga karena kita lihat kita rehabilitasi, kita rawat dulu di Bulir. Kita punya penampungan satwa di sana dan setelah itu nanti akan dikaji apakah layak dilepas liarkan atau tidak. Buaya muara tersebut dievakuasi ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak masyarakat Aceh untuk melawan berbagai kecurangan dan tantangan guna menghadirkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih bermartabat. Seruan menjadi agen perubahan disampaikan Anies Baswedan di hadapan ribuan pendukung dan relawan dalam kampanye akbar di Banda Aceh. Anies berjanji akan menuntaskan berbagai permasalahan di Indonesia, mulai dari ketimpangan ekonomi, sulitnya akses kesehatan dan pendidikan, hingga memberantas mafia yang merugikan rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyinggung ihwal tantangan yang dihadapi saat maju sebagai calon presiden. Berbagai tantangan tersebut dijadikan semangat untuk menghadirkan perubahan mulai dari tanah rencong Aceh hingga Papua. Setelah berkampanye di Aceh, Anies melanjutkan kampanye akbar di Taman Bukit Gelanggang, Kota Dumai, Provinsi Riau. Apakah gentar? Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan rakyat Kabupaten Subang, Jawa Barat. Prabowo berjanji menciptakan 3 juta lapangan kerja jika terpilih sebagai presiden. Kehadiran Prabowo disambut ribuan pendukung dan relawan yang memadati lapangan Rawalele, Kabupaten Subang. Warga yang didominasi emak-emak melakukan aksi goyang gemoy dan simulasi pencoblosan. Selain berterima kasih kepada para pendukungnya yang militan, Prabowo menjanjikan kemakmuran bagi rakyat, termasuk masyarakat Subang. Salah satunya menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan. Apalagi Subang Utara masuk kawasan pengembangan 13 kota baru dengan pelabuhan internasional Patimban sebagai penopang. Khusus saat pemilu pada 14 Februari mendatang, Prabowo meminta masyarakat waspada dengan memeriksa surat suara agar tidak rusak.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar Hajatan Rakyat di Cirebon, Jawa Barat. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi dan nepotisme. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Hajatan Rakyat di Cirebon, Jawa Barat. Di hadapan ribuan pendukung dan relawan, Ganjar kembali mengkritik penyalahgunaan kekuasaan. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga menyoroti praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Karena itu, pemimpin negara dan pejabat publik harus memiliki integritas dan bebas KKN. Ya, karena beberapa hari ini muncul cerita-cerita yang tidak mengenakan dan saya sebut secara khusus. Michael Wicaksono waktu itu jurnalis, dia mendapatkan informasi dari publik, boleh dong memberitakan. Tapi tadi malam diperiksa mulai dari siang sampai dengan tengah malam, handphonenya disita. Padahal dia masih diperiksa sebagai saksi. Maka menurut saya tidak fair. Ganjar juga memaparkan berbagai terobosan sebagai program unggulan bersama Mahfud MD, termasuk KTP Sakti dan Satu Keluarga, Satu Sarjana. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pria difabel menginspirasi banyak orang dengan kegigihannya mendaki Gunung Sibayak. Kondisi tubuh yang tak lengkap tak menyurutkan semangatnya untuk terus berprestasi. Dengan kondisi yang tak seperti orang kebanyakan, Anggi Wahyuda mampu menaklukkan sejumlah gunung dan bukit di Sumatera. Setidaknya sudah 10 gunung dan bukit sudah ia daki sampai ke puncak, salah satunya Gunung Sibayak. Meski dengan penuh keterbatasan, Anggi bertekad untuk terus berprestasi dan menginspirasi banyak orang. Pria berusia 24 tahun ini adalah warga Desa Padang Cermin, Kecamatan Selese, Kabupaten Langkat. Kecelakaan yang dialaminya saat remaja membuat hidupnya berubah. Satu kakinya harus diamputasi, membuat Anggi sempat depresi berat. Masih banyak, saya pengen ngerubah stigma masyarakat, bahwasanya kan disabilitas selama itu kan selalu dianggap rendah, selalu dianggap lemah. Nah, saya tuh pengen ngerubah stigma itu supaya hidup saya tenang gitu Pak. Karena kan selama ini banyak disabilitas yang depresi itu ya karena kami itu selalu dianggap lemah, selalu dianggap rendah. Nah, saya pengen stigma itu hilang. Dan pasti disabilitas itu hidupnya bakal lebih tenang. Nah, itu yang saya inginkan. Saya pengen hidup lebih tenang dengan tidak disepelekan orang terus-terusan. Walaupun ya memang hidup ini penuh tekanan juga dan banyak obstacle-obstacle yang harus kita jalani. Tapi ya setidaknya. Kini Anggi kembali hidup dengan penuh kepercayaan diri. Tak hanya mendaki gunung, dirinya juga berprestasi di bidang seni. Salah satunya sebagai seorang konten kreator. Anggi patut menjadi contoh bagi para generasi muda Indonesia untuk tetap berjuang, meraih apa yang dicita-citakan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus bergerak membantu rakyat kecil. Kali ini, para caleg Partai Perindo menggelar bazar murah dan pengecekan kesehatan gratis di Tanjung Priuk yang dihadiri Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudipyo. Iringan musik rebana dari warga Kampung Bahari, Tanjung Priuk menyambut kedatangan Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanusudipyo. Bersama dengan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3, Michael Victor Sianipar, Liliana menggelar bazar murah untuk warga. Sedikitnya, 1.000 paket minyak goreng yang dijual seharga Rp5.000 per liter ludes diserbu warga. Selain sembako murah, warga juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini penyakit. Jadi kita harus
menolong mereka, terutama mereka yang sudah tua. Mereka tidak mungkin ke puskesmas jauh-jauh. Jadi kami mendatangin mereka untuk supaya ada cek kesehatan gratis di sini, dan antusias mereka sangat luar biasa karena kesehatan itu adalah nomor 1. Kita melihat di sini lingkungannya itu di bawah kolong tol, kiri kanannya gubuk-gubuk, masih banyak perkampungan yang sangat padat. Jadi kami berharap supaya masyarakat di sini juga bisa ekonominya terbantu dan juga punya kesadaran terkait dengan kondisi kesehatannya. Dalam kesempatan ini, Liliana juga menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan sosialisasi cara melakukan pemilihan suara di TPS dan mengajak masyarakat untuk tidak golput. Ya terutama kalau masalah keluhan ya terutama masalah lapangan kerja lah, itu paling utama lapangan kerja. Ya mungkin kalau untuk pekerjaan yang ini bisa buat UMKM ditingkatkan lagi untuk membantu masyarakat kecil terutama. Dalam kunjungan ini, Liliana Tanusudibio juga melakukan peninjauan ke sekolah Pondok Domba, Kampung Bahari, serta memotivasi para siswa untuk rajin menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Elsa Keisi Daman Wicaksono iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio membuka Vegan Festival 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Diikuti ratusan peserta, acara yang sudah digelar kali ke-12 tersebut secara konsisten mendukung UMKM di Indonesia untuk bisa lebih maju. Festival untuk para vegan kembali digelar di Exhibition Hall Grand City, Surabaya, Jawa Timur. Mengangkat tema Around the World, festival ini dibuka secara resmi oleh Wamenparekraf Angela Tanusudibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif. Angela mengapresiasi ajang yang membuka peluang vegan lifestyle untuk masyarakat ini. Festival yang digelar Indonesian Vegetarian Society ini menjadi festival vegan terbesar di dunia dan diselenggarakan hingga 28 Januari mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Syafaati Suryo, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.